Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Ade Rahmat Iskandar. Kita masih berlanjut di seri menjadi programmer berbasis bahasa programan Python ya. Oke, masih di seri tentu saja saya berbasiskan eh, startup DigiScience.id yang kebetulan memang saya sudah sampaikan di beberapa sesi sebelumnya. Qadarullah wa masfal. eh, Beberapa platformnya memang lagi off untuk di yang web based, kemudian yang di apps ya. Tapi memang ilmu tidak boleh terhambat, jadi saya ingin tetap untuk bersaing kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi di melalui platform YouTube di YouTube channel Dunia Edukasi ini. Silakan teman-teman yang baru mungkin bisa like, subscribe dan komen ya. Kita sama-sama belajar. Oke, eh, di pertemuan ini saya eh, masih berlanjut ya di pertemuan kedua kemarin di seri menjadi programmer berbasis Python programming. Kita sudah belajar runtunan. Di yang kedua kemarin kita belajar selection dengan if else. Nah, kemudian di dalam bahasa programming Python ini itu bukan hanya uh, if else, kemudian ada branching if ya, if elif. Kemarin kita contohkan program diskon untuk ketika berbelanja. Nah, kita sekarang akan membuat dengan konsep yang namanya match case ya, teman-teman ya. Jadi kalau di dalam Java itu ada select case. Kalau teman-teman yang di masa lalu mungkin belajar .NET seperti Visual Basic .NET, itu mungkin di sana ada Pascal, ada case of, ya itu hampir sama ya jenisnya ya. Nah, kita sekarang akan belajar bagaimana sih cara membuat, misalkan ada codingan yang mirip, tetapi memang levelingnya banyak gitu. Nah, baiknya dalam untuk kasus ini kita menggunakan match case ya. Tapi kalau kita menggunakan branching if bisa saja if, else, elif, elif, elif terus ya. Tetapi memang secara struktur penulisannya mungkin jadi indennya itu menjadi lebih lebih banyak gitu ya. Nah, match case ini mengurangi tipe penulisan. Jadi konsepnya dia sebenarnya bagian dari selection sama dengan select this app ya. Oke, ini adalah strukturnya ya. Jadi match variabel titik dua. Variabelnya apa? Kalau kemarin kita di dalam else itu sama. If kondisinya apa? Kemudian cache value satu titik dua. Nah, di sini berarti tindakan jika variabel sama dengan variabel satu gitu ya. Kemudian cache value dua, tindakan jika variabel sama dengan eh, value 2 gitu ya. Cache kemudian underscore, nah underscore ini posisi default jika kondisinya di luar dari kondisi-kondisi ini gitu ya. Nah, jika tidak ada cache yang cocok ya. Nah, kita akan langsung mencobakan berbasis programming Python ya. Jadi seperti biasa teman-teman silahkan masuk ke Anaconda Navigator ya. Anaconda Navigator sangat mudah. Jadi dulu tidak saya sampaikan cara instalasinya. Teman-teman tinggal download saja karena ini open source. Ketika misalkan Anaconda Navigator, PowerWin, misalkan saya pakai Windows 11 64 bit jadi 11 gitu ya. Itu saya kira itu tidak saya sampaikan karena itu mudah ya teman-teman ya. Nah, asumsinya kalau sudah diinstal ya tinggal kita ketikkan aja di sini kemudian klik ya. Nah, ketika udah masuk, klik launch, maka ini akan masuk ke dalam browser ya. Jadi memang si Anaconda Navigator harus running di berbasis internet ya teman-teman ya. Tetapi menurut saya beberapa program kekinian memang kita semuanya harus terkoneksi ke internet. Jadi memang ada beberapa programming yang saya masih coding manual di masa lalu, misalkan Pascal, instalasi, kemudian Java, Netwin masih oke itu ya. Si yang lainnya itu. Tetapi beberapa program sekarang sebenarnya kan kalau membangun web masa lalu masih bisa menggunakan PHP yang native ya, menggunakan misalnya pakai eh, sederhana ya, mungkin dari Notepad, kemudian membangun, kemudian running di localhost bisa ya. Ya, tapi kalau program kekinian seperti menggunakan program Laravel itu kan koneksi ke langsung build juga projectnya ke internet. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir misalkan kita investasi di eh,
apa tuh di kuota di WiFi, tetapi nanti bisa saling berbagi ilmu gitu ya. Nah, ketika launching di sini akan masuk ke browser. Nah, berarti saya udah masuk nih ke browsernya teman-teman nih. Ya, nah ini saya udah masuk di project saya untuk berbagi di sini. Biasanya saya membuat folder namanya program Python only ya. Nah, di sini saya ingin seperti biasa buat ke teman-teman, saya ingin sifatnya itu adalah live coding ya. Live coding itu saya ngoding langsung di dalam satu script yang sudah saya ketik buat sebelumnya gitu ya. Biar kemarin saya sampaikan ke teman-teman biar sama-sama keilmuannya belajar dari awal gitu. Tidak boleh copy paste ya. Kemarin sama seorang pembelajar yang baik itu mencobakan kalau ada error, oh ini ketahuan. Kemudian kalau ada kita terbiasa nanti apa eh, logika kita akan semakin terasah gitu ya insya Allah ya. Oke, jadi saya buatkan project yang baru saja di sini. Klik File, New Notebook, Python 3. Nah, di sini misalkan kita akan mencobakan yang sederhana gitu ya, kayak kayak ini nih. Case-nya seperti ini nih. Misalkan case-nya seleksi grade gitu ya. Kita boleh boleh berebut mungkin ini adalah program seleksi grade nilai gitu ya. Nah, kemudian nah di sini kita langsung aja pakai match, sorry, di bawah match, kemudian misalkan nama grade ini berarti variabel. Boleh aja teman-teman ganti dengan misalkan match nilai gitu ya. Silakan, tidak masalah. Nah, misalkan sorry, misalkan kita udah deklarasikan dulu di atas nih. Misalkan kita deklarasikan di atas ini grade sama dengan katakanlah A itu misalkan saja. Silakan teman-teman bisa dicoba dengan yang lain. Tentu nanti kalau pakai inputan bisa juga kayak contoh yang kemarin misalkan input nilai pakai input dulu masukkan sebuah nilai itu ya. Nah, misalkan di sini match grade, kemudian titik dua kayak tadi sesuai rumusnya. Nah, di sini case, katakanlah kalau A berarti gimana? Kita kasih pesan print, misalkan contohnya nih excellent gitu ya. Nah, itu berarti sangat bagus gitu kan. Kemudian, nah ini case-nya ingat indennya harus disesuaikan teman-teman, digeserkan ya pakai backspace kalau di keyboard ya. Case berarti kemudian B misalkan print eh, bagus sekali itu ya misalkan kemudian cache C kita isi dengan print lumayan lah gitu ya misalkan. Oke, kemudian eh, kita kasih cache default. Cache berarti tekan underscore ya teman-teman, spasi underscore, kemudian misalkan kasih pesan print ya nilai misalkan tidak valid. Jadi maksudnya kalau nilai dua orang ini ya tidak diizinkan kalau misalnya kita nilai kan antara eh, dari E sampai A gitu ya. Oke, kita bisa coba running teman-teman ya. Saya jelaskan dulu sedikit scriptnya. Grade ini adalah variabel, grade variabel jadi teman-teman boleh diganti. Dia udah bahas di pertemuan awal ya. Variabel cara pendeklarasiannya silakan. Kalau teman-teman misalkan diisi dengan nilai, boleh. Berarti ke bawahnya match nilai gitu ya. Nah, kemudian dia akan menyeleksi apakah grade-nya ini mana ya. Misalkan kalau A berarti akan tampilnya excellent. Berarti ini ini karena kita deklarasikan ini namanya nih ada yang di assignment, assignment itu diisikan langsung, ada yang nanti kita masukkan dalam kode program ini, contohnya di assignment ya. Jadi ini akan menampilkan A gitu. Memang contohnya ini kalau di dalam program betulan paling tidak nanti pakai input yang dari keyboard itu teman-teman. Saya coba tekan Control Enter. Nah, terus masih ada error. Berlaku untuk yang versi Python-nya 3.10 ya, 3.10 ke atas ya. Nah, saya kan misalnya anak navigator sudah lama ya ketika saya mungkin 2 tahun yang laluan ya itu saya udah mulai install 2022. Jadi dulu itu masih menggunakan versi anak navigator di bawah 3.10 masih 3.21 gitu ya sampai jadi si matchcase-nya tidak kebaca gitu. Jadi meskipun skripnya benar, kita kembali ke yang codingan tadi ya. Jadi tidak ini yang kedua caranya sebenarnya bisa diupload sendiri kalau kita koneksi ke internet. Cuma memang
saya lagi berhubungan dengan data penelitian saya yang berhubungan dengan codingan di geospasial, dan kalau berubah nanti ada beberapa script Python saya yang harus saya sinkronisasi cukup banyak. Jadi saya mohon maaf untuk ini, saya hanya menjalankan script kodenya, tetapi teman-teman bisa mencobakan. Tetapi saya yakinkan insya Allah 100% kodenya sudah benar ya teman-teman ya. Nah, jadi cara yang kedua nih, teman-teman ini bisa dilihat di sini ya, saya sudah cek datanya nih, info sys itu ya. Nah, dicek di sini adalah kode Python-nya ini adalah 3,913. Nah, sedangkan kalau si match case itu berlaku dari 310 ke atas. Jadi harus di-upgrade dulu lah. Ya. Jadi sebenarnya di sini codingannya tidak ada masalah nih. Cuma si match ini tidak kebaca, match case-nya tidak kebaca gitu ya. Jadi kita anggap saja nanti akan runningnya seperti apa, saya jelaskan ya. Jadi ini penulisannya betul nih, match grade. Nah, match grade ini berarti sama dengan if else branchingnya gitu ya. Jadi misalkan if grade sama dengan A, kalau kita secara if berarti print tampilkan luar biasa. Elif gitu ya. Kemudian grade sama dengan B, tampilkan bagus sekali. Branching if-nya banyak ke bawah gitu ya. Kalau match case tidak gitu ya. Jadi kalau ini di running, ini asumsinya saya memakai 310 anak kodanya, maka akan tampil apa? Kan tampil berarti contoh yang di sini berarti contohnya B bagus sekali gitu ya. Kalau saya tampilkan di sininya pilih A, berarti dia akan tampil luar biasa atau excellent gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Ya, kemudian saya pun ingin menjelaskan skrip eh, misalkan kita akan membuat ini teman-teman ya. Dari yang kasus yang minggu lalu kita sudah buat dan teman-teman yang program diskon, diskon kan kita sudah buat ya. Yang sebelumnya memakai apa? Memakai eh, eh, else if ya. Kita coba di hal yang baru saja. Nah, sekarang kita akan coba merubah script codingannya menggunakan match case. Nah, seperti apa sih? Nah, saya akan jelaskan ya teman-teman ya. Pertama, kita menjelaskan ini inputnya biasa aja sama sama kayak tadi tidak berubah ya. Misalkan variabelnya kartu tetap seperti yang kalau teman-teman lupa silakan lihat di video YouTube saya yang kedua. Judulnya membuat program selection dengan eh, if else dia. Di sana padahal ada if else, ada if ya branching if elif gitu ya. Dan selanjutnya kartu input berarti kita membaca inputan dari keyboard, nanti ada perintah dulu sebelum program jalankan itu ada seperti orang interaksi lah dengan komputer berinteraksi dengan orang. Sama seperti kita di mesin ATM kan. Kita masukkan kartu, langsung si komputernya nanya ke kita kan interaksi seperti itu. Masukkan PIN Anda gitu ya. Nah, itu kan. Kemudian kita masukkan PIN-nya, kita pilih menu pembayarannya atau apa gitu ya, atau misalkan mau penarikan itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sama, itu program itu harus interaktif dan user friendly. Kalau kita masukkan program yang betul tapi tidak ada kata-kata, hanya klik, 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 itu kan misalkannya ini error nih, jangan-jangan di laptop kita itu ya. Jadi nanti ini udah kita bahas kemarin, strip itu menghilangkan titik spasi di isian ya-nya misalkan atau ya atau tidaknya ada spasi dulu itu dihilangkan itu ya. Lower ya dikecilkan, kemudian sianya berarti semuanya kecil gitu ya. Eh, Kemudian belanja input total belanja kita ingin luarannya adalah integer, tapi sebenarnya kalau belanja sih bisa lebih juga, misalkan 48.500 jarang ya 48.500,5 jarang, biasanya kan digenapkan. Tetapi kalau kita mau pakai plot nggak masalah gitu ya, karena ini teman-teman bisa gunakan ini untuk menghitung total ya. Diskon 0 kemarin. Nah, kalau kemarin kan itu langsung kita seleksi kartu ya, if punya kartu gitu kan. Ya, nah kalau sekarang di match gimana? Match langsung aja berarti teman-teman nih. Karena kartu udah kita deklarasikan di sini. Nah, berarti match kartu titik dua, saya perbesar lagi ya. Match kartu titik dua, kemudian cash ya. Kalau kemarin kan if jika ya gimana? Nah, kalau pakai cash berarti cash ya titik dua. Kemudian match belanja gitu ya, belanja titik dua, ini sama dengan branching if-nya kayak kemarin kan, if belanjanya berapa gitu baru cash underscore if belanja. Jadi sebenarnya kolaborasi match cash dengan dengan selection if else itu tergunakan karena gini, si match cache itu biasanya hanya menyeleksi data tipe datanya original itu. Jadi kalau untuk datanya yang
penampilannya, misalkan kita kolaborasikan dengan branching if, ada floating point, atau misalkan ada desimal yang lain, kita tetap kolaborasikan dengan if. Nah, di sini cash if belanja lebih besar dari 550.000, titik dua diskon 55.000. Kemudian cash underscore if belanja lebih besar dari 105.000, diskon 15.500. Cash tidak, jika tidak, artinya misalkan tidak punya kartu, match belanja, cash if belanjanya yang di atas 105.000, diskonnya 5.500. Jadi diskonnya kalau tanpa kartu dia 5.500. Ke bawahnya akan sama seperti kemarin. Bayar, belanja dikurangi diskon, total bayar tampilkan bayarnya, ya gitu ya. Kalau program ini di running, misalkan saya masukkan seperti yang kemarin, 650.000, jadi belanjanya kayak kemarin berapa? 695.000 ya, diskonnya 50% ya. Sorry, 10% ya. Ada 650.000, eh, eh, 10%-nya ya. Kalau misalkan tidak punya kartu, berarti maka akan berlaku yang di bawah ini. Ya, itu ya teman-teman ya. Saya kira ini untuk pertemuan ini, mohon maaf ya karena eh, mungkin saya harus cobakan di sel yang berikutnya ya. Karena memang data ini berhubungan dengan data penelitian saya kemarin yang cukup banyak ya, yang eh, saya buat di penelitian S3 saya di ilmu komputer, berbasis machine learning dan remote sensing. Jadi kalau saya ubah, saya harus mengubah-ubah beberapa library yang cukup banyak. Nah, itu aja sedikit fungsi Medcast. Teman-teman sekarang udah tinggal installkan aja yang Anaconda versi 3.10 ya. Kalau mau pakai Medcast, kalau tidak, if, else, if, sama elif branchingnya udah cukup juga. Memang kalau di dalam codingan realnya di proyek nyata sih else app lebih banyak digunakan. Saya kira itu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.